ngaku jadi korban pelecehan. Mengapa Putri Chandrawati tidak visum? Febri Diansyah jawab begini. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengaku menjadi korban pelecehan di Magelang dan menuduh Brigadir Yosua Huta Barat sebagai pelaku. Namun Putri Chandrawati tidak pernah melapor ke kepolisian di dalam wilayah hukum lokasi kejadian dugaan pelecehan tersebut. Selain itu, ia juga tidak melakukan visum untuk bukti yang bisa digunakannya untuk menjerat terduga pelaku pelecehan. Visum et repertum merupakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir dari seorang korban penganiayaan, pelecehan maupun korban yang berakibat kematian yang dinyatakan dokter setelah memeriksa korban. Mengapa Putri Chandrawati tidak visum dan melapor ke Polres Magelang maupun Polda Jawa Tengah bila memang menjadi korban pelecehan? Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati pada program Dua Sisi di TV One, mengatakan hal itu tidak dilakukan karena adanya beban psikologis yang berat pada kliennya. Korban pelecehan itu banyak beban psikologis yang sangat berat. Kriminolog pasti sangat memahami itu, ungkap Febri Diansyah. Mantan juru bicara KPK tersebut menjelaskan Putri Chandrawati tidak bisa menjelaskan apa yang dialami dalam peristiwa itu ke publik. Tadi dia sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail, kata Febri. Pada peristiwa yang disebut pelecehan itu, ada yang selama ini dianggap kejanggalan besar, yakni adanya pertemuan empat mata antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Pertemuan antara dua orang itu berlangsung tertutup di dalam kamar yang disebut lokasi pelecehan. Putri dan Yosua sekitar 15 menit di kamar itu. Pertemuan itu atas inisiatif dari istri Verdi Sambo tersebut. Di acara yang sama juga, kriminolog Monica Margaret memberi pemahaman korban pelecehan akan mengalami trauma. Ciri lain dari korban pelecehan adalah rasa takut yang besar dan enggan kembali untuk bertemu dengan pelakunya. Namun dia tidak mau menyatakan bila Putri Chandrawati tidak benar telah menjadi korban pelecehan. Monica Margaret menyebut untuk benar-benar bisa memastikan adanya pelecehan haruslah di ruang sidang. Harus dibuktikan siapa yang mengawali jadi pelaku, siapa yang mengawali akhirnya jadi korban. Terangnya lagi, dijelaskannya korban pelecehan tidak harus perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban dan semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Untuk kasus ini, karena tidak ada visum, kata Monica, maka di persidangan haruslah dibawa bukti yang konkret, supaya tidak terjadi gunjingan dan korban bisa mendapatkan haknya. Febri Diansyah kemudian memberi argumen soal pertemuan empat mata antara Putri dengan Yosua di dalam kamar. Ia diberi alasan saat itu Putri Chandrawati melihat situasi di rumah Magelang yang kala itu dianggap tidak kondusif. Bu Putri berpikir situasi malam itu sampai kembali nanti harus betul-betul bisa terkontrol. Febri beri penjelasan. Dia mengatakan hal itu sudah ada di dalam berkas perkara. Ada di berkas perkara, di sana kelihatan bahwa ada situasi yang dicegahnya. Ujarnya lagi. Di tempat dan acara yang sama, Martin Lucas Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Di tempat dan acara yang sama, Martin Lucas Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengatakan masih hadirnya narasi pelecehan ini disengaja pihak terdakwa bukan karena ada peristiwanya. Walaupun anak klien saya sudah mati, harus dicari-cari kesalahannya supaya ada alasan pembenar mereka melakukan eksekusi, ungkap Martin. Martin tidak meyakini Putri Chandrawati telah jadi korban pelecehan melihat dari ciri-cirinya serta tidak ada bukti yang konkret. Satu-satunya bukti, ucap Martin, hanyalah pengakuan Putri Chandrawati saja. Sementara saksi Susi dan Kuat Maruf mengaku tidak melihat adanya pelecehan di Magelang. Demikian juga bukti lain, misalnya hasil visum yang tidak bisa ditunjukkan. Sementara terkait dokumen hasil pemeriksaan psikolog forensik atas psikologis Putri, menurutnya karena depresi dilaporkan ke polisi. Kalau pemeriksaan psikologi forensik itu dilakukan saat sudah menjadi tersangka, saya duga karena mereka sudah tersangka, jadi kadar depresinya meningkat, ucapnya. Ia menyebut 1 atau 2 hari setelah pembunuhan Brigadir Yosua masih ada acara makan-makan antara terdakwa dengan ajudan. Menurutnya, itu membuktikan tidak ada kondisi yang depresi sebelum kasus tersebut mencuat. Masih makan-makan lalu ganti HP ajudan dan coba melakukan suap walau uangnya belum dikasih. Jelasnya lagi, adapun Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan korban pembunuhan di rumah dinas Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Pembunuhan pada Yosua alias Brigadir J berlangsung pada 8 Juli 2022 petang. Jenazahnya diantar ke Jambi keesokan harinya menggunakan pesawat dan dimakamkan pada 11 Juli 2022.
Pada awalnya pihak Verdi Sambo membuat skenario bahwa yang terjadi adalah baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Setelah polisi melakukan pendalaman, terungkap skenario baku tembak adalah narasi yang dibangun terdakwa Verdi Sambo. Peristiwa yang terjadi di Duren 3 justru penembakan searah ke Brigadir Yosua diduga pembunuhan berencana.